Pemirsa, intens investigasi. Mengejutkan pasca Ahmad Dhani memposting video kompilasi dugaan fitnah dan gibah Maya Estianty. Ibu 3 anak itu pun memberikan responnya. Ya, walau hanya melalui media sosial, tapi Maya tetap menunjukkan sikap elegannya. Maya tetap terlihat santai, bahkan masih bisa fokus menjalani hari-harinya dengan sejumlah aktivitasnya. Selain itu, terbaru, ia juga mengunggah foto dirinya yang tampak fresh dengan mengenakan kemeja putih. Dan ia juga menuliskan caption yang menjadi sorotan warganet. Lantas apakah isi caption Maya tersebut? Benarkah dalam captionnya itu, ia menuliskan tentang kebahagiaan versi dirinya? Benarkah juga ia menuliskan hati puas? Lalu apakah maksud kata puas Maya itu ada hubungannya dengan apa yang sedang dialami Ahmad Dhani atas masalah Syafea anaknya? Sementara itu, benarkah hingga kini Ahmad Dhani masih menunggu respon langsung dari Maya terkait unggahannya kepada mantan istrinya itu? Benarkah jika tidak meresponnya secara langsung, maka menurutnya Maya membenarkan bahwa unggahan yang sudah 2 babak itu benar adanya? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Maya Estianty akhirnya kembali berikan responnya usai Ahmad Dhani memposting video kompilasi fitnah dan gibah dirinya. Kali ini, masih lewat media sosial, ia mengunggah foto dirinya yang sedang berpose dengan kenakan kemeja putih dan tampak fresh. Dalam unggahan tersebut, Maya menuliskan caption tentang kebahagiaan versi dirinya. Ia menuliskan, "Bahagia menurut versi gue adalah kerja ikhlas, rezeki deras, dan hati puas." Selanjutnya ia juga menuliskan, "Alhamdulillah, nikmat mana yang kau dustakan, semua karena Allah." Unggahan ini muncul diketahui usai sebelumnya Ahmad Dhani sempat mengungkapkan alasan dirinya mengunggah video fitnah Maya tersebut. Sebelumnya, Maya juga tampak menikmati hari-harinya dengan tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ya, seolah tidak ada beban. Ia terlihat menghadiri acara make up. Ia menjadi salah satu model yang di make up. Dan hasilnya memang membuat istri Irwan Musri jadi cantik dengan make up flawless dengan menggunakan warna yang lembut. Ditambah lagi dengan gaun emas mewah yang dikenakannya membuat Maya tampil maksimal. Seperti inilah momen Maya menikmati hidupnya di tengah aksi Ahmad Dhani yang mengaku akan memposting video dugaan fitnah dan gibah Maya part 3. Sebelum Ahmad Dhani akan memposting video dugaan fitnah dan gibah Maya part 3, ia juga sempat menjelaskan alasan kenapa dirinya mengunggah video dugaan fitnah tersebut. Menurutnya, unggahannya itu bermaksud agar orang-orang memahami bahwa jangan terlalu mempercayai hal-hal yang bersifat gosip. Ia juga menyebut kalau sebagai ayah, ia juga perlu menjelaskan ke Syafea bahwa hal yang dibicarakan oleh sebagian orang itu adalah hoax dan semuanya fitnah. Karena itulah Ahmad Dhani berani mengunggah video dugaan fitnah Maya tersebut secara berseri. YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Syafia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Gitu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak? Bukan perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa
bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa yang namanya gosip dan lain-lain gitu. Teknik ini jelaskan, mulus nanti jelaskan. Ini wawancara mulus aja ya. Mungkin ada pertimbangan di awal. Ini penyebabnya, enggak ini penyebabnya teknis. Dia ngedit ternyata kehapus. Berarti Nah, ini pokoknya tanya sama dia deh pokoknya. Berarti nggak ada pertimbangan Ini tersangkanya ini. dari Pade ya, Pade? Nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Selama nggak melanggar hukum kan nggak apa-apa perang itu. Selama nggak melanggar hukum ya, gitu. Misalnya orang membuli saya, kan nggak melanggar hukum. Tapi ada yang bilang Tapi kalau membuli Safia melanggar hukum. Membalasnya dengan cara yang ya dengan cara elegan gitu. elegan. Kok elegan? Enggak kalau dari pihak mereka gitu. Di penilaian netizen, Netizen yang menilainya seperti itu. Pade bagaimana juga penilaian netizen seperti itu? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan apa anak dilanggar hukumnya dilanggar ya kita harus belain. Dani juga menyebut dirinya menunggu bantahan dari Maya. Menurutnya, jika Maya tidak merespon apapun artinya, Maya membenarkan bahwa unggahannya itu betul fitnah adanya. Sedangkan terkait dituding belum berdamai dengan masa lalu, Ahmad Dhani justru membalikkan pertanyaan karena dirinya menilai bahwa Maya yang masih berbicara tentang masa lalunya di podcast-podcast. Ia juga ungkap akan ada video lanjutan lagi darinya buat Maya. Nanti habis dilaporin Pak Habis Polda deh. Jangan dikeluarin semua dong. Iya, Bang, ada berapa? Ya kita lihat nanti aja. Ada rahasia besar apa sih, Pak? Kita lihat apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau beneran gitu. Kalau saya bilang fitnah, kalau nggak ada bantahan berarti memang fitnah beneran. Udah bikin 2 video, ya kan? Ya kalau memang nggak ada yang bantah kalau itu fitnah, berarti itu fitnah. Kok dendam? Enggak, kedua belah pihak antara Pade sama Bunda. Nggak ada dong. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat. Gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa pertanyaan kayak gini nggak apa-apa. Kan dicek di YouTube-nya kan. Yang belum berdamai itu siapa gitu. Yang masih ngomongin soal masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba nuduh saya ngomongin masa lalu? Kalau nggak ada omongan Maya di masa lalu yang saya capture dalam kumpulan gibah dan fitnah itu, kan nggak mungkin ada. Lalu seperti apa respon ketiga anak Ahmad Dhani dan Maya Estianty, yaitu Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jailani atas unggahan sang ayah buat bunda mereka tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai seorang anak, pastinya ingin melihat hubungan orang tuanya baik-baik saja sekalipun sudah bercerai. Tapi yang terlihat Ahmad Dhani masih terus mengunggah video dugaan fitnah yang dilakukan Maya Estianty. Usai unggahan video yang pertama, Ahmad Dhani juga mengunggah video kedua untuk sang mantan istri yang menyinggung surat SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan atas laporan Maya pada Ahmad Dhani terkait dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Video tersebut kembali ramai, bahkan belum cukup, Ahmad Dhani juga ungkap masih akan ada lagi video lainnya. Tentu saja masalah ini secara tidak langsung menjadi beban juga buat anak-anak Ahmad Dhani dan Maya. Maka seperti inilah respon mengejutkan Al Ghazali yang ditemui awak media belum lama ini tentang ayahnya yang mengunggah kompilasi dugaan ghibah dan fitnah Maya. Dan seperti ini pula jawaban El Rumi tentang video dugaan fitnah bundanya yang diunggah sang ayah. Tetap jalan terus. Terkait postingan ayah kemarin tanggapannya gimana? Munduran, Kak. Soal akuntan dari ayah kan? Munduran, Kak. Kak, mundur. Postingan ayah kemarin Al yang 2 kali. Tanggapannya sama postingan ayah kemarin Al.
Jangan ditakuan. Terima kasih Om. Bang. Konten ayah yang di jalan boleh ya? Gimana sih konten ayah terbaru El? Ya, mungkin belum nonton. Belum nonton, tapi udah viral. Tanggapannya seperti apa sih El? Bukan hak komentar. Jangan ngejar-ngejar ke aku. Tapi terganggu nggak sih El? Jadi El yang dikejar-kejar? Udah ya, aku tadi ada komentar ya. Oke. Jika Al benar-benar bungkam tak mau memberikan komentar atas apa yang terjadi pada orang tuanya yang heboh belakangan ini, maka El terang-terangan meminta agar jangan mengejar-ngejar dirinya atas hal tersebut. Lalu bagaimana dengan respon adik mereka, Dul Jailani? Saat ditemui awak media bersama Tisa Biani sang kekasih, Dul yang saat itu tengah berada di sebuah bioskop juga tampak memilih diam 1000 bahasa. Hanya saja ia masih berusaha santai dengan tetap tersenyum sambil berlalu pergi keluar gedung bioskop hingga masuk ke dalam mobilnya. Pintu kaca, pecah pintu kaca. Aduh, nggak mau supportnya aja dikit kan, aduh nggak bisa. Dikit aja untuk adanya. Sebagai seorang ibu yang mengerti seperti apa perasaan anak-anaknya atas apa yang terjadi pada orang tuanya, Maya tetap berusaha menjadi bunda yang baik dan bijak buat Al, El, dan Dul. Meski begitu, Maya tetap memberikan kebebasan kepada sang anak karena saat ini ketiga anaknya itu udah tumbuh dewasa. Jadi ia pun yakin kalau ketiga anaknya itu sudah bisa berpikir apa yang seharusnya dilakukan, sekalipun di tengah kondisi yang kurang kondusif. Lalu pesan apa yang diberikan Maya kepada ketiga anak laki-lakinya itu agar bisa menjadi pria dengan pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelumnya, pernah merasakan kegagalan dalam berumah tangga, membuat Maya Estianty sempat berpesan kepada putra-putranya agar berbahagia dalam sebuah hubungan dan tidak bertahan dalam hubungan yang toksik yang pastinya tidak sehat dan akan banyak menimbulkan masalah ke depannya. Maya pun menegaskan jika dalam hubungan itu tidak ada kebahagiaan, maka ia pun mendukung putranya agar berpisah saja. Maya juga berpesan kepada anak-anaknya agar menjadi pria yang bertanggung jawab dan tidak selingkuh jika sudah berkomitmen dalam sebuah hubungan. Pasalnya, jika selingkuh maka akan berdampak bisa merusak hubungan keluarga yang sebelumnya manis dan baik-baik saja bisa jadi sebaliknya. Kalau restu aku restuin anak-anak mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia ya aku mereka untuk karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar
ada berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Sekali lagi aku ulangi selalu ke anak-anak, ini juga buat kalian semuanya ya gitu. Kita kalau udah punya pasangan ingat jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah terikat komitmen jangan pernah selingkuh, karena kan kalau selingkuh itu kan artinya siap untuk menghancurkan komitmen dan kehilangan sebuah keluarga ya kan. Terus kemudian jangan pernah menduakan wanita, kemudian juga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Kamu ini laki-laki, ini harus menafkahi, memberikan kehidupan buat istri dan anaknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.